Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Teman-teman yang berada di rumah, pada hari ini saya membahas tentang penetapan harga. Bagaimana kita menetapkan harga sebagai pengambil keputusan atau sebagai seorang manajer, bagaimana kita menentukan harga. Materi ini sebenarnya sudah diperoleh dan Anda sudah peroleh dari beberapa mata kuliah sebelumnya, pemasaran dan sebagainya. Jadi apa yang saya bahas adalah mengulang daripada apa yang sudah Anda kuasai sebelumnya. Nah, teman-teman yang berada di rumah, ketika kita menetapkan harga, tentunya kita wajib lebih dulu mengetahui produk yang nantinya kita hasilkan, bagaimana mengolahnya, bagaimana biayanya. Setelah itu baru kita menentukan harga jualnya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita lihat apa saja yang nanti kita bahas di materi kali ini. Bagaimana menetapkan harga markup, bagaimana diskriminasi harga, bagaimana penetapan harga produk berganda, yang tentunya sebenarnya yang sudah saya katakan tadi sudah pernah dibahas di dalam aktivitas mata kuliah yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengulas atau mengulang dari apa yang sudah Anda peroleh, di mana harga itu ditetapkan dari beberapa komponen, ya, di mana dari komponen harga ini merupakan salah satu yang berada di dalam bauran pemasaran, ya. Di dalam bauran pemasaran itu terdapat price, product, place, dan promotion, di mana atau disebut marketing mix, ya, yang sudah Anda peroleh. Di mana ketika kita membicarakan tentang marketing mix ini, tentunya kita mengupayakan bagaimana menentukan penghasilan atau pendapatan di perusahaan yang kita kelola atau usaha yang kita kelola, ya. Dimana di dalam perusahaan tersebut yang pasti dan tentunya Anda sudah tahu faktor-faktor biaya yang memang nantinya muncul dalam aktivitas bisnis. Nah, sebelum Anda memulai usaha atau Anda sebagai seorang manajer, tentunya ini yang memang harus Anda kuasai. Elemen bauran pemasaran bagaimana, atau marketing mix atau strategi pemasarannya bagaimana untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan yang cukup menguntungkan, ya. Di dalam harga tersebut, di dalam marketing mix atau bauran pemasaran, ada beberapa bauran pemasaran termasuk harga, produk, price, dan promotion, di mana harga yang ditentukan oleh perusahaan atau badan menghasilkan pendapatan atau income yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi harga ini menentukan berapa sih keuntungan yang kita peroleh, nantinya kita peroleh pada saat kita menentukan harga. Dan kita sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan konsep biaya, tentunya kapan BEP yang memang kita tentukan, berapa produk yang kita jual, strateginya bagaimana, segmentasinya apa, segmentasi untuk siapa saja, anak, tua, muda, wanita, pria, dan sebagainya. Nah, itu jadi serta terkait dengan target pemasaran atau target penjualan yang memang kita sudah tentukan, berapa yang kita nantinya jual, dan break-even point-nya berapa yang nantinya kita peroleh pada saat penjualan keberapa BEP itu muncul, ya. Di mana memang bauran pemasaran ini dalam menentukan harga, produk, place, dan promotion itu sebenarnya butuh waktu yang cukup lama dan panjang untuk menyesuaikan keadaan pasar apabila produk kita itu produk yang baru, ya. Karena harga dapat memberikan penjelasan ke konsumen. Nah, harga yang kita miliki sebenarnya sudah memberikan penjelasan ke konsumen terkait dengan apa? Terkait dengan kualitas, terkait dengan kualitas produk dan merek produk yang kita miliki. Nah, kalau merek-merek baru, produk-produk baru yang kita miliki tentunya agak susah untuk bisa diterima pasar, karena memang butuh effort yang cukup luar biasa tinggi, apalagi produk kita itu kompetitornya cukup banyak.
Jadi memang benar-benar butuh effort yang cukup tinggi untuk bisa penjualan kita melampaui target. Yaitu tentunya juga tidak mudah dan tidak gampang ketika kita memiliki usaha. Pada saat kita mau memulai usaha atau baru memulai usaha itu sedikit berat ya, tapi saya percaya bahwa ketika Anda kerja keras, Anda pasti memperoleh semuanya ya. Dari bauran pemasaran yang disebutkan ini, dari harga, dari produk, dari place dan promotion, tentunya kita mengetahui kalau misalnya kita lihat bicara pada produk ini ya. Nah, variabel yang terkait dengan produk ini memang variabel yang juga cukup penting dalam menentukan atau bagaimana kita strategi terhadap produk yang kita miliki dan kita tawarkan dalam pasar ya. Memang produk ini tidak hanya satu saja yang kita miliki, itu cukup beragam, dan sudah saya katakan tadi kompetitor yang kita miliki atau kompetitor yang kita yang dengan produk yang sama ya tentunya tidak sedikit, dan memang setiap kompetitor memiliki keunikan sendiri-sendiri terhadap produk yang memang muncul, apalagi UMKM unik-unik ya. Nah, akhirnya kita beralih pada program digital maupun non digital ataupun macam-macam, bagaimana kita menjual produk dan bagaimana kita menjual pemasaran produk di pasar ya. Setelah itu apa terkait dengan produk itu, sebenarnya apapun produk yang kita jual tentunya tidak memiliki banyak peminat. Kenapa? Nah, susahnya ketika produk kita itu tidak memiliki banyak peminat ya. Nah, akhirnya kita strateginya bagaimana menawarkan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan segmentasi, sesuai dengan target pasar yang memang Anda inginkan ya. Nah, yang pasti juga didukung dengan kemasan dan keunikan yang Anda miliki, otomatis peminat otomatis secara tidak langsung bisa menjadi pelanggan tetap pada perusahaan yang atau produk yang Anda miliki. Dan apapun produk yang Anda miliki ya, tentunya tidak hanya membuat produk, tetapi Anda melihat pasar, melihat kelayakan bisnis yang Anda miliki, apakah produk yang Anda jual atau yang Anda miliki itu persaingannya bagaimana ya. Anda bisa menentukan kelayakan bisnis Anda bagaimana. Nah, segmentasinya berapa, Anda tetap ada perlakuan khusus untuk melakukan penelitian atau melakukan observasi terkait dengan produk yang nantinya Anda jual, nantinya Anda olah dan Anda sebarkan ke masyarakat ya, sehingga informasi yang Anda peroleh untuk menentukan bagaimana produk Anda terjual di masyarakat dan ditawarkan dan menjadi masyarakat atau pembeli berminat. Nah, terkait dengan price, setelah Anda melakukan riset yang cukup panjang dan lama, itu kita menentukan harga yang memang harus kita tentukan ya, terkait dengan biaya, terkait dengan beban operasional yang memang dibebankan kepada harga ya. Tentunya pada price tersebut atau harga tersebut tidak sembarangan untuk menentukan harga yang bersaing di pasar, karena ketika kita melepas produk kita dengan harga yang tinggi dengan kompetitor yang cukup banyak, atau pastinya akan berdampak pada perusahaan. Dampaknya bagaimana? Tentunya peminatnya juga akan sepi, karena memang kompetitornya juga sudah memiliki nama ya, memiliki nama brand yang memang sudah memiliki pelanggan tetap ya. Nah, juga Anda juga terkait dengan harga ini sudah saya katakan tadi, bagaimana menetapkan harga itu dan mengelola harga, dan bagaimana caranya kita untuk menentukan berapa sih break-even point yang memang kita peroleh nantinya agar kita tidak rugi. Nah, itu semakin lama break-even point atau harga penetapan harga jual atau penjualan semakin sedikit atau semakin sepi, otomatis akan berpengaruh pada BEP. Targetnya 10, ternyata
cuma satu, berarti besoknya harus lebih dari itu. Berarti misalnya setiap hari targetnya 10 yang terjual, tapi cuma satu, berarti ada akumulasi terkait dengan bagaimana menjual produk tersebut. Itu tidak mudah juga ya. Nah, terkait dengan place ya, place itu menjadi strategi pemasaran ya, tidak hanya menjual produk tapi ternyata kita menentukan segmentasi yang memang menjadi minat dari pembeli ya. Bagaimana target usianya, semakin baik Anda melihat dari produk yang Anda miliki, yang Anda jual, otomatis semakin laris penjualan Anda ya. Kalau misalnya Anda membuat produk tapi Anda jual menggunakan toko online ya silakan, tapi tentukan tempat strategis sehingga mudah dijangkau oleh calon-calon pelanggan, yang tentunya juga ketika kita kontrak di daerah tempat strategis itu tentunya juga tidak murah untuk kita keluarkan biayanya. Nah, itu yang juga Anda perhitungan ketika kita bermain di e-commerce atau marketplace, otomatis lebih praktis karena dan lebih efisien karena tidak banyak biaya yang ditimbulkan. Tapi dengan kita menggunakan marketplace tentunya tidak hanya satu tok, sama seperti kita, orang juga belum tentu memilih produk kita, tapi pilihan produk kita itu juga dilihat di marketplace, karena dengan harga yang sedikit miring dari harga marketplace tentunya juga menjadi daya tarik minat dan daya pembeli masyarakat ya. Oke. Nah, terkait dengan promotion, pemasaran itu sebenarnya tidak lepas dari promosi ya. Jadi promosi ini terkait dengan produk, untuk bagaimana kita mengenalkan produk kepada beberapa calon pembeli atau calon pembeli seluruhnya, dan bagaimana kita menawarkan dengan produk itu terkait dengan harganya bagaimana, harganya apakah bersaing dengan yang lainnya atau bagaimana. Kalau kita sedikit mengurangi harganya, juga tentukan juga biaya-biayanya dan sebagainya ya. Itu juga perlu diperhitungkan dengan adanya kita melakukan promosi dan sebagainya. Ketika kita melakukan kita memiliki pasar atau memiliki produk dan kita jual di marketplace, tentunya marketplace itu dengan media sosial ataupun pasar marketplace ya, otomatis kita memerlukan konten kreator atau membuat konten yang sangat cukup menarik, sehingga daya beli masyarakat ya, atau ketika kita membuat konten sifatnya bagaimana kita mengajak pembeli untuk melihat secara langsung dan bagaimana mencoba produk kita, rasa dan sebagainya, atau kalau itu makanan, kalau misalnya tas ataupun yang lainnya, produk-produk itu dengan keunikan kita, otomatis akan pembeli akan secara tidak langsung berminat dengan produk yang Anda beli ya, yang Anda jual ya. Setelah itu kalau kita berada di pasar tradisional ataupun kita di pasar yang kita bertemu langsung dengan masyarakat, tentunya kita sering menyebar pamflet, menyebar banner, ataupun kita melakukan cara lama door to door ya, dan sebagainya, cara-cara lama yang sudah dikuasai oleh pasar dan Anda sendiri ya. Nah, ketika kita offline ya, tentunya ada promosi-promosi khusus ya terkait dengan promosi terkait dengan produk yang Anda miliki. Tuh ya. Kalau ada people, tentunya itu terkait dengan SDM, bagaimana dengan manusia, bagaimana memilih orang-orang yang kompeten, entah marketing, manajer, accounting dan sebagainya. Ketika kita berbicara pada proses, kita kalau misalnya kita sudah memiliki perusahaan yang baik, tentunya SOP, prosedur dan standar, baik dari standar di perusahaan itu sendiri, standar terkait dengan accounting, standar marketing, standar PPIC, planning product inventory control, standar apapun itu standarnya, tentunya sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Dan tentunya kita ketika kita berbicara pada proses dan standar itu perlu kita melakukan ada kaitannya dengan aturan dan kebijakan dari
pemerintah. Nah, itu menjadi dasar juga bagaimana kita merespon dan menerapkan prosedur yang ada di pemerintah dan prosedur yang ada di perusahaan, dan kita matchkan itu biasanya terkait dengan SDM, sumber daya manusia atau HRD, atau terkait dengan ISO, atau terkait dengan lingkungan, AMDAL, analisis dampak lingkungan, atau terkait dengan polisi dan sebagainya. Ya, packaging itu tentunya juga tidak kalah penting juga ya. Ini ya, program pemasaran ternyata ada termasuk packaging, saya lupa untuk menyampaikannya. Jadi yang saya ingat itu packaging juga merupakan salah satu daya tarik dari pembeli untuk menarik calon pembeli terkait dengan produk yang kita miliki, ya. Dan tentunya dari beberapa bauran pemasaran tersebut ada namanya value dan barter. Kalau misalnya value dan barter ini merupakan nilai dari sebuah produk yang kita miliki, dan barter ketika ada pertukaran antar barang dengan barang. Artinya ketika kita beli bahan baku dan menghasilkan bahan baku, dari kita beli bahan baku menghasilkan barang jadi, itu sebenarnya juga merupakan barter terkait dengan produk dan sebagainya. Nah, tujuan penetapan harga adanya beberapa poin: target perusahaan, laba dari penjualan, pengembangan produk, memperluas target pemasaran. Ini target penjualan perusahaan berapa, terkait dengan harga target penjualan pada hari ini berapa dan sebagainya. Dari target tersebut muncullah laba dari penjualan, dan bagaimana kita mengembangkan produk. Kita membutuhkan beberapa di sini jangan lupa untuk membayar pajak ya. Sini jangan lupa bayar pajak ya, PPN ataupun segala macam itu. Kalau kita sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya ada pajak yang memang perlu kita bayarkan dan kita potong pajak maupun kita laporkan. Dengan pengembangan produk tentunya kita tidak hanya diem dengan produk yang kita miliki, satu produk yang kita miliki, tetapi kita menganalisis produk yang kita miliki, dan kita melakukan riset atau istilahnya R&D, research and development, bagaimana produk yang kita miliki untuk bisa kita kembangkan, menghasilkan sub atau menghasilkan produk baru yang memang minati masyarakat, ya. Terus memperluas target pemasaran, tidak hanya satu segmentasi tapi sedaerah saja, tapi ternyata cukup luas untuk Anda perlu memperluas target pemasaran, ya. Nah, menentukan penetapan harga ada beberapa macam, ada 5: penghasilan atas investasi, menstabilkan harga pasar, mempertahankan dan meningkatkan harga pasar, setelah itu persaingan pasar, serta memaksimalkan laba. Dimana dari sini ya, dari produk-produk ini atau dari metode penetapan ini memang dibutuhkan effort yang cukup tinggi ya. Kalau misalnya kita melihat pada penghasilan atas investasi, tentunya Anda membutuhkan keuntungan yang cukup besar dan prioritaskan bagaimana caranya investasi. Ketika kita mau mulai produk, ada investasi, tentunya ada harapan untuk menjual produk dan diterima di masyarakat, ya, dengan persentase rasio keuangan dan sebagainya, ya. Setelah itu ketika kita ngomong menstabilkan harga pasar, yang tentunya kita bisa mengendalikan ya harga yang tentunya menjadi mengendalikan harga sehingga terjadilah perang harga, khususnya untuk menghadapi permintaan yang sedang menurun. Untuk mempertahankan dan meningkatkan harga pasar, ya, bagaimana perusahaan mendapatkan atau mempertahankan harga pasar tersebut dan bisa diterima oleh masyarakat, ya. Untuk menghadapi dan mencegah persaingan, di mana apabila perusahaan yang sudah mencoba masuki pasar dengan tujuan mengetahui harga pasar berapa yang ditetapkan penjualan, berarti kita belum memiliki tujuan menetapkan harga coba-coba tersebut. Jadi kita wajib mengetahui harga yang memang sudah kita hitung, ya. Nah, setelah itu terkait dengan untuk maksimalkan laba, di mana dalam memaksimalkan laba ini kita perlu menentukan nilai wajar yang memang perlu kita
nilai wajar yang kita miliki dari produk yang kita jual tersebut, ya. Kalau misal harganya tinggi, otomatis kita produk baru tapi harganya tinggi akan berpengaruh pada permintaan masyarakat, ya. Nah, setelah itu ketika kita berbicara pada kategori penetapan harga, ya, ada berbicara pada penetapan harga ada beberapa macam. Ada harga berbasis permintaan, kategori penetapan harga berbasis biaya, penetapan harga berbasis persaingan, penetapan harga berbasis laba. Di mana ketika kita berbicara pada berbasis permintaan ada 4 macam: skimming pricing, penetration pricing, prestige pricing, dan price lining. Jadi memang sebenarnya sudah Anda pelajari sebelumnya, di mana kalau kita berbicara pada skimming pricing itu di mana ketika kita membuat atau menetapkan harga produk yang cukup tinggi, ya, dan produk baru yang saya katakan tadi, otomatis konsumen akan berpengaruh pada ini baru produk baru, apakah tidak ada promosi dan sebagainya. Kemudian ketika kita menurunkan harga tersebut dan dengan tingkat persaingan yang mulai naik, maka atau pasar yang sudah turun daya tariknya, akhirnya kita bisa menetapkan harga tersebut sesuai dengan kondisi pasaran. Artinya ketika permintaan turun, ya, kita bisa menurunkan harga agar meningkatkan menetapkan, memunculkan atau permintaan pasar kembali, menaikkan permintaan pasar kembali, ya. Nah, setelah itu ketika kita berbicara pada penetration pricing, ya, dalam menetapkan harga berbasis permintaan penetrating pricing, ya, tentunya penetapan harga produk ini awalnya rendah di awal produk dipasarkan, sehingga harapan yang tercapai volume penjualan tinggi. Jadi ketika kita berbicara pada penetration pricing itu tentunya berpengaruh pada harga jual yang rendah di awal produk yang dipasarkan, dan di kemudian hari kita memiliki harapan semoga volume penjual itu tinggi dengan harga yang rendah, sehingga perusahaan yang bisa mencapai skala yang harga rendah dan dengan waktu yang singkat otomatis akan berpengaruh pada persaingan dan bisa memasuki pasar persaingan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Prestige pricing misalkan terkait dengan harga, misalnya tingkat harga yang tinggi atau relatif tinggi dengan harapan yang konsumen itu minat pada produk kita, tentunya akan berpengaruh pada kualitas atau barang dan jasa atau harga yang memang kita miliki, ya. Harga prestis, ya, tentunya harga dapat digunakan untuk ukuran kualitas dan dari barang dan jasa. Prestis dari perusahaan dari produk tersebut. Price lining misalkan terkait masih harga berbasis permintaan. Price lining ini tentunya ada beberapa macam, di mana ketika kita berbicara tentang price lining, metode penetapan harga jual lebih dari satu atau beberapa macam harga, ya, yang itu akan berpengaruh pada misalkan warna ataupun favorit barang yang favorit atau peminat yang banyak dan sebagainya, itu akan berpengaruh pada peminatan atas daya beli masyarakat berdasarkan price lining, harga berdasarkan warga ini, ya. Nah, setelah itu berkaitan dengan penetapan harga berbasis biaya. Penetapan harga berbasis biaya ini tentunya kita menghitung bagaimana biaya produksi, operasional, dan pemasaran yang memang untuk menentukan laba yang memang kita harapkan terkait dengan penentuan harga pokoknya atau penentuan harga jualnya, ya. Nah, dengan adanya permintaan penawaran ini otomatis akan berpengaruh pada harga berbasis biaya, ya, penetapan harga berbasis biaya. Di dalam harga berbasis biaya ada dua macam: standar markup pricing, ini kurang M, ya, dan cost plus markup. Dimana kalau kita berbicara pada standar markup pricing, tentunya penetapan harga berdasarkan harga standar yang setelah di markup, dimana penetapan harga ini ditentukan dengan jalan menambah presentasi tertentu yang biaya yang terjadi. Misalkan salah satunya melakukan markup sebesar berapa persen terkait dengan penyaluran
ke distributor ataupun ke grosir ataupun ke retailer ya. Jadi ada persentase markup ya, 10 misalkan 10 atau 15% atau 17,5% atau 20%, 21 dan sebagainya. Jadi distributor, grosir dan retailer itu tentunya akan berpengaruh pada standar markup markup harga, untuk menentukan markup harga yang terjual dan tersebar di masyarakat. Itu berpengaruh pada berpengaruh pada juga harga jual ya, berpengaruh pada harga jual. Saya mending beli di distributornya langsung, nggak usah ke retailer karena retailer mahal. Nah, itu berarti ada harga markup yang ada berapa persentase markup yang sudah dinaikkan ya. Kalau saya beli rokok, kolaan rokok, mending saya langsung ke pabriknya. Atau saya beli bahan kue atau bahan tas dan sebagainya, otomatis lebih baik saya beli di distributornya atau di pabriknya langsung. Itu akan berpengaruh pada penentuan harga pokok, ngepres atau mengurangi atau pressuring harga produk pokok produksi. Kalau kita berbicara pada cost plus markup, itu terkait dengan bagaimana penetapan harga ditentukan dengan menambah persentase tertentu. Salah satunya adalah biaya produksi yang muncul atau biaya yang muncul yang sebut dengan produk tersebut. Misalkan kalau misalnya kita berbicara pada cost plus markup, misalkan kalau ini berkaitan dengan kontrak atau berkaitan dengan ini ya, jasa. Nah, jasa bagaimana membuat jembatan, bagaimana membuat kendaraan, bagaimana membuat motor, bagaimana membuat produksi mesin-mesin produksi dan sebagainya. Itu ada namanya cost plus markup production ya, dimana dari cost plus markup production ada terdiri dari beberapa macam ya. Di ini ada turunannya percentage of pricing, dimana persentase tertentu dari nilai barang. Ada sejumlah persentase yang tertentu dinilai dari nilai barang. Misalkan salah satu gedung sedangkan harga misalnya 1,5 M ya, ada fee untuk kontraktor, fee untuk pengawas, mandor, fee untuk pekerja dan berapa segala macam. Otomatis dari harga awal yang tentunya kita sudah anggarkan 1,5 menjadi 1,75, menjadi 1,8, menjadi 1,9 karena ada beberapa item yang tidak masuk di dalam anggaran yang sudah kita buat. Nah, setelah itu dari standar dari cost plus markup ini ada fixed free pricing ya, dimana dengan adanya fixed price pricing ini terkait dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi anggaran itu sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, ketika kita berbicara pada penetapan harga berbasis persaingan ya, ada customer pricing, market pricing dan loss leader pricing. Di mana customer pricing itu menentukan bagaimana kita menentukan harga jual produk atau produk yang kita tentukan terkait dengan tradisi dari budaya atau dari wilayah tertentu ya, dan bagaimana mendistribusikan kepada masyarakat terkait dengan produk yang memang ada. Misalkan salah satu contoh terkait dengan pertanian atau hasil pertanian yang ada di Jember, ada di Bromo, ada yang di kota-kota atau desa-desa, bagaimana mereka mendistribusikan kepada masyarakat di perkotaan untuk bisa dinikmati, bisa digunakan atau bisa karena memang sebagai pangan pokok ya, salah satunya beras, gula, jagung, tepung atau apapun itu ya, sayur dan sebagainya. Tentunya itu lebih mengarah kepada customer pricing, di mana market, dan tentunya kita lanjut tentunya pada saat kita berbicara pada harga berbasis persaingan, customer pricing sudah selesai. Dan market pricing ini ada beberapa macam, ada 3: above market pricing dan below market pricing. Di mana market pricing sebenarnya menetapkan harga jual itu muncul ketika kita menentukan harga pasar ya, dengan jenis dan kategori ya, itu lebih ya subjektif munculnya. Atau terkait dengan market price ini, kita sangat sulit untuk menentukan dan mengidentifikasi struktur pembentuk dari harga tersebut.
ya. Misalkan LPG. Nah itu kalau masyarakat swasta atau masyarakat mau membuka produk atau memproduksi LPG, tentunya juga dengan harga 13.000 atau 16.000 itu. Nah, support sistemnya bagaimana, biaya yang ditekankan bagaimana, biayanya yang muncul itu apa saja, kenapa bisa dijual 16.000 rupiah atau 18.000 rupiah. Nah itu juga itu yang bermain adalah teman-teman dari monopoli, nah, ya. Nah, terkait dengan above market pricing, di mana harga yang ditetapkan itu dari harga di atas rata-rata yang ada di pasar, ya. Metode above pricing ini, market pricing ini, tentunya produk-produk yang memang sudah memiliki nama besar, brand yang sudah dikenal masyarakat. Akhirnya apa? Harga jual yang diperoleh atau yang dibeli oleh masyarakat dan dilepas pada masyarakat memang tinggi, tetapi punya segmentasi siapa yang konsumsi, karena klaster-klaster dari tenaga kerja atau kemampuan usaha atau kemampuan keuangan itu ini sendiri-sendiri, ya, terdokumentasi sendiri-sendiri, karena klaster atas dengan harga otomatis harganya harga yang atas. Misalkan Sogo itu harga baju itu di atas rata-rata. Kalau yang biasa-biasa di DTC, lebih biasa lagi di pasar tradisional, itu kan sudah menentukan bagaimana harga yang dilepas oleh masyarakat, ya, dilepas oleh si pembuat itu, ya. Nah setelah itu at market pricing berarti ketika harga ditetapkan sama atau mendekati harga yang berlaku di pasar. Jadi ketika kita lepas di pasar, wah harganya 7.000 rupiah, misalnya air minum, minum apa 7.000, waduh, HPP-nya kita ke polusinya kita cuma 6.000, kita mau peroleh keuntungan cuma 1.000 rupiah, dan bagaimana? Nah itu sulitnya kita ketika kita at market pricing, ya. Nah, dia berpengaruh pada situ. Kalau misalnya berkaitan dengan below market pricing, di mana harga ditetapkan di bawah harga pasar, ya, dia kita mengeluarkan harga di bawah harga pasar dan menelurkan produk dan menjual produk di bawah harga pasar. Loss leader pricing, di mana loss leader pricing ini kita jual tapi kita rugi. Kita jual tapi kita rugi, biasanya awal-awal pemula untuk itu, tapi saya jualan tapi gimana caranya, ya, dengan ketika kita menjual, orang bisa berminat di tempat kita menerapkan harga yang di bawah harga standar harga produksinya kita atau harga jualnya kita, ya kita jual rugi, kita jual rugi. Nah terus bagaimana kita berbicara pada harga berbasis penetapan harga berbasis laba. Nah penetapan berbasis laba ini di mana permintaan atau penurunan permintaan yang ada di dalam pasar, ya, berdasarkan dari biaya yang ada di pasar, otomatis akan berpengaruh pada laba yang memang nantinya kita tetapkan. Nah ketika kita jual produk, tentunya orang berpikir bahwa kita harus laba. Nah berbasis laba ini tentunya perlu keseimbangan antara pendapatan dan biaya, ya. Ini berbicara pada laba dan rugi sebenarnya, ya. Nah dari sini terdapat dua macam, target profit pricing dan target return on sales pricing, di mana dari target profit pricing ini kita menentukan berapa sih laba tahunan kita yang harapkan, per bulannya kita berapa sih sebenarnya, ya, berapa sih harga, berapa sih produk yang kita harus jual pada saat kita memperoleh laba di dalam 1 tahun misalnya. Terus target return on sales, terus on sales ini terkait dengan berdasarkan dengan harga yang memang harga tertentu yang memperoleh atau menghasilkan laba, ya, dalam persentase tertentu. Misalkan dalam perusahaan dagang, tentunya beberapa ada sub yang memang masuk ke dalam dunia dunia supermarket ataupun dunia retail, ya. Jadi bagaimana caranya bisa memperoleh laba. Nah, dari yang saya sampaikan terkait dengan penetapan harga pasar, sehingga muncullah kesimpulan adanya harga yang tepat, dan pas, ya, tidak terlepas dari perhitungan secara menyeluruh tentang barang dan jasa, barang, biaya, dan layanan yang nantinya
dijual kepada masyarakat atau kepada pelanggan. Ini merupakan kesimpulan atau merupakan akhir dari materi terkait dengan penentuan harga ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, luar biasa. Semoga apa yang Anda simak menjadi manfaat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, namaste, rahayu, rahayu, rahayu.